Silakan duduk. Baik, sebelumnya saya dari Dr. Hendri yang bertugas pada pagi hari ini. Langsung saja, dengan Bapak siapa? Bapak Sukir. Bapak Sukir, izin saya mencatat ya Pak ya. Bapak Sukir, usianya berapa Pak? 45 tahun. 45 tahun. Bapak alamatnya di mana Pak? Malang. 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 Sebelumnya pekerjaannya Bapak apa ya Pak? Mandor. Mandor. Langsung saja, ada keluhan apa ya Pak? Sakit sesak tuh. Sesak. Sesak itu udah berapa hari? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Sebelumnya, apakah Bapak itu memiliki penyakit dahulu? Penyakit dahulu? Ya. Apa Pak? PPOK. Oh, PPOK. PPOK. Mohon maaf Pak, apakah Bapak seorang perokok? Iya dok. Baiklah, Bapak Sugis, usia 45 tahun, kemudian riwayat sesak dan juga ada penyakit dahulu yaitu PPOK. Mungkin di sini saya akan melakukan pemeriksaan terkait dengan respirasi, yang mana nanti saya mohon Bapak untuk membuka banyak sedikit untuk saya lakukan pemeriksaan. Apakah Bapak bersedia untuk saya lakukan pemeriksaan? Sedia dok. Baiklah, kalau bersedia silakan Bapak menuju ke tempat yang sudah disediakan. Kemudian kita lakukan pencucian tangan 7 langkah. Silakan Pak. Yang pertama kita lakukan inspeksi, di mana inspeksinya yang pertama kita lakukan adalah kita melihat apakah ada sianosis. Kemudian kalau misalnya pasien batuk, kita lakukan evaluasi terkait dengan batuk pasien, apakah ada puntungnya, dan juga kita lakukan evaluasi. Kemudian kita lakukan kita lihat apakah ada pergerakan rongga dada simetris atau tidak. Kemudian juga kita lihat apakah ada naik turunnya rongga dada, atau apakah kalau misalnya normal dia itu simetris, dan juga misalnya kalau nggak normal dia melakukan pergerakan naik turun berarti asimetris. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi, di mana pemeriksaan palpasi itu letakkan kedua telapak tangan pada dada pasien. Selanjutnya rentangkan ibu jari pada masing-masing telapak tangan yang saling bertemu pada garis sternum. Kemudian jangan lupa untuk ibu jarinya itu kita lakukan pengangkatan supaya kita mengetahui keasimetrisan dari dada pasien ketika nanti melakukan ketidakabnormalan pada rongga dada pasien. Selanjutnya kita lakukan pergeseran pada inferiornya. Kita lakukan expose pada pasien. Silakan Bapak untuk menghirup Pak, menghirup. Nah, kemudian silakan mengeluarkan nafasnya. Baiklah, kalau sudah selesai, kita lihat pergerakan dari pasiennya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan taktil fremitus, di mana pemeriksaan taktil fremitus ini yang pertama itu kita lakukan bahwa tempelkan tangan pada bagian medial kita di atas rongga dada pasien. Silakan Bapak nanti akan mengucapkan angka 99 Pak. Silakan untuk mengucapkan angka 99 Pak. 99. Kemudian kita geserkan ke bagian lateral. Silakan Bapak untuk mengucapkan 99 angkanya. 99. Selanjutnya kita bagian lateral lagi. 99. Nah, kalau misalnya dia normal, maka ucapan dari pasien tersebut itu nanti normal. Kemudian kalau misalnya tidak normal, berarti terjadi daripada penurunan taktil fremitusnya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan perkusi, di mana pemeriksaan perkusi itu kita tempelkan tangan kiri kita pada sela-sela iga pada rongga dada, tempelkan pada rongga dada. Kemudian kalau misalnya sudah ketemu kayak gini, maka yang kita lakukan adalah pengetukan, bisa menggunakan jari telunjuk dan juga bisa menggunakan jari tengah. Yaitu kita lihat dan juga kita rasakan adanya bunyi. Normalnya terdengar suara sonor kanan kiri sama. Kemudian jika tidak normal, maka antara kanan dan kiri itu suaranya tidak sama. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan auskultasi, di mana pemeriksaan auskultasi ini kita menempelkan, kalau misalnya pasiennya kurus kita tempelkan belnya, kalau misalnya normal kayak gini kita lakukan pemeriksaan atau dengan menggunakan pada bagian diafragmanya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada sela-sela iga juga. Kita lihat terdengar apakah ada bunyi wheezing atau rongki basal, atau kalau dia normal terdengar.
Kalau misalnya kita lihat bahwa pasiennya itu normal, kita juga bisa melihatnya dengan penempelan pada diafragma pada bagian bronkusnya, yaitu pada parasternal line. Apakah dia terdengar bahwa di sini terdapat terdengar, kalau misalnya terdengar bronkofaskular pada bagian sini, artinya dia normal. Kalau misalnya untuk pada bagian lateralnya kita tempelkan stetoskop dan juga terdengar bunyi di bronkofaskular, artinya dia tidak normal dan juga butuh evaluasi lebih lanjut. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian posterior yang memungkinkan pasien itu pemeriksaan pada posisi pada bagian posterior kayak gini. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama itu adalah melakukan inspeksi, di mana inspeksinya itu kita lihat apakah ada deformitas, apakah ada sianosis maksud saya, apakah ada pergerakan dari rongga dada itu spesial tidak. Kemudian apakah untuk naik turunnya rongga dada ini, rongganya ini, apakah rongga dindingnya ini apakah normal atau tidak. Selanjutnya kita lakukan palpasi, di mana pemeriksaan palpasi itu yaitu letakkan kedua lengan pada bagian posterior ininya. Dan jangan lupa tadi jangan sampai menempel pada kulit pasien ini ya. Kalau misalnya dia asimetris, dia nanti kita bisa mengikuti arah dari pergerakan pasien ini. Kemudian kita bisa melakukan pergeseran bagian inferior dan juga kita lakukan expose ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan taktil fremitus, di mana taktil fremitus ini yaitu dengan letakkan sisi lateral tangan ini pada bagian punggung pasien ini. Dan juga pasien silakan untuk mengucapkan angka 99, Pak. 99. Kemudian kita geserkan ke bagian lateral lagi, silakan untuk mengucapkan angka 99, Pak. 99 lagi, Pak. 99. Nah, 99 ucapkan dengan yang sopan ya. Kemudian kalau sudah selesai kita lakukan pemeriksaan lagi dengan pemeriksaan perkusi, di mana pemeriksaan perkusi ini kita letakkan seperti ini. Nah, kalau sudah selesai dilakukan pemeriksaan perkusi, selanjutnya kita lihat apakah terdengar suara sonor, apakah terdengar suara normal atau tidak. Normalnya dia itu sonor ya. Dan juga untuk yang tidak normal, kalau misalnya tidak normal berarti antara kanan dan kiri itu suaranya berbeda. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan auskultasi, di mana pemeriksaan auskultasi ini juga sama kayak tadi. Kita lakukan evaluasi lebih lanjut pada pasien ya. Kalau misalnya dia tadi, misalnya kalau normal, maka antara suara di bronkus ini terdengar bronkofaskular. Kalau misalnya lateral ini terdengar suara bronkofaskular, artinya dia itu tidak normal. Maka kita lakukan evaluasi lebih lanjut terkait dengan pasien ya. Baik Pak, berdasarkan pemeriksaan tadi, sementara ini saya diagnosis asma bronkial. Okay. Kenapa? Karena berdasarkan pemeriksaan tadi, yang pertama itu untuk inspeksi palpasinya Bapak normal. Tetapi pada pemeriksaan perkusi dan juga auskultasinya, perkusinya didapatkan hipersonor dan juga auskultasinya didapatkan wheezing. Untuk sementara ini saya berikan terapi inhaler Ventolin untuk mengurangi gejala dari Bapak. Kemudian ini yang terpenting ya Pak, Bapak jangan kalau bisa itu rokoknya itu dihilangkan Pak ya. Saya rasa untuk rokoknya ini dihilangkan. Kenapa? Atau bisa dikurangi. Kenapa? Karena rokok ini merupakan salah satu penyebab dari penyakit Bapak. Nggih. Apakah ada pertanyaan Pak terkait dengan penjelasan saya? Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan, semoga lekas sembuh nggih Pak nggih.